Ya, itu hari ini cukup semua, hadir semua, alhamdulillah siap semua ya. Nah, sebelum kita mau mulai, nah itu kita baca doa terlebih dahulu. Nah, itu dipersilakan kepada temannya untuk mewakili berdoa. Ya, silakan berdoa. Nah, untuk memotivasi kita untuk belajar supaya lebih semangat dalam belajar, kita adakan yel-yel terlebih dahulu. Ya, silakan mulai kita yel-yel untuk memotivasi supaya kita lebih bersemangat di dalam belajar. Silakan mulai. Ya, hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Yang mana sejarah kebudayaan Islam itu adalah sejarah, terutama di sini yang kita pelajari itu adalah sejarah masa Rasulullah, waktu Rasulullah di Madinah. Di mana kita dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam, banyak sekali pelajaran yang kita ambil, bisa kita petik hikmah dari pelajaran yang kita pelajari. Baik itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita belajar masalah tentang, masih membahas tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Nah, tentang perang Uhud. Nah, jadi masih membicarakan tentang peperangan. Hari ini kita membicarakan peperangan yang kedua, yaitu perang Uhud. Nah, mungkin kalian pernah membaca atau belajar tentang perang Uhud. Siapa yang bisa atau ada yang tahu tentang perang Uhud itu apa? Saya Bu. Ya, Peperangan kedua setelah perang Badar. ya, perang Uhud itu adalah peperangan yang kedua setelah perang Badar. Ada yang lain lagi yang mengetahui tentang perang Uhud? Saya Bu. Ya. Perang terjadi di dekat Gunung Uhud. Nah, itu terjadinya di dekat Gunung Uhud. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang materi yang baru tentang perang Uhud. Nah, jadi di sini dalam materi ini ada kompetensi dasar yang harus kalian ketahui. Nah, itu kompetensi dasar dari perang Uhud ini adalah itu menganalisis dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sedangkan indikatornya itu adalah mengidentifikasi peristiwa perang Uhud, menarik kesimpulan penyebab terjadinya perang Uhud, menganalisis korban dari terjadinya perang Uhud. Nah, di sini sementara tujuan pembelajaran, setelah kalian belajar, ikuti pelajaran, diskusi, nanti kalian bisa, nah diharapkan bisa mengidentifikasi peristiwa perang Uhud dengan benar. Yang kedua, kalian bisa, nah itu menarik kesimpulan penyebab terjadinya perang Uhud dengan benar. Yang ketiga, diharapkan kalian nanti bisa menganalisis korban dari terjadinya perang Uhud dengan benar. Ya, silakan kalian mengamati dan memahami materi kita pada hari ini melalui tayangan video pembelajaran. Perang Uhud. Perang Uhud adalah perang antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi atau Syawal tahun 3 Hijriah. Ya, tadi kalian sudah menyaksikan, sudah melihat, menyimak materi kita pada hari ini dalam video pembelajaran tadi. Nah, mungkin ada yang masih kurang mengerti atau belum paham tentang materi kita pada hari ini. Ya, silakan kalau ingin bertanya. Ya. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa, Bu? Pada tahun ketiga Hijriah.
Hijriah. Nah, jadi perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-3 Hijriah setelah perang Badar, setahun setelah perang Badar. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Bu, Ya. di mana terjadinya perang Uhud? Ya, perang Uhud terjadi itu di dekat Gunung Uhud. Nah, itu di dekat Gunung Uhud atau Bukit Uhud. Nah, mungkin ada lagi yang lain ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada lagi, sekarang kita bagi kelompok, 2 kelompok. Nah, kelompok pertama di sebelah sana. Nah, kelompok yang kedua di sebelah sini. Nah, silakan kalian menentukan bagaimana. Nah, itu tentang terjadinya perang Uhud. Nah, untuk terlebih dulu Ibu bagikan rekap itu untuk kerja kelompoknya. Silakan kalian ditulis di sini. Ya, kalian silakan diskusikan masalah perang Uhud yang terjadi tadi. Apakah sudah selesai semua? Nah, mungkin di sini kita persilakan dulu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Sofiatun. Saya mewakili kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah atau 625 Masehi, terjadinya di dekat Bukit Uhud. Pasukan muslimin pada perang Uhud berjumlah 1.000 orang, tetapi dalam perjalanan kaum munafik membelot dan kembali pulang yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Sedangkan pasukan kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang. Nabi Muhammad SAW menyusun sendiri strategi perang dengan menempatkan pasukan pemanah di lereng bukit yang cukup tinggi yang dipimpin Abdullah bin Zubair. Mereka ditugaskan untuk membentuk pasukan berkuda kafir Quraisy. Nabi SAW berpesan agar para pemanah tidak meninggalkan tempat dengan alasan apapun. Pada awalnya pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy, tetapi pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Akhirnya mereka turun dari bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan untuk kembali menyerang, sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pelemah Islam. Ya, silakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mira Sofia. Saya mewakili kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Penyebab terjadinya perang Uhud adalah kaum Quraisy ingin balas dendam pada kaum muslimin karena kalah dalam perang Badar. Kekalahan mereka merupakan pukulan berat sehingga mereka bersumpah akan melakukan pembalasan. 2. Korban dari peristiwa perang dari pihak kafir Quraisy yang terbunuh sebanyak 25 orang, sedangkan dari pihak kaum muslimin sebanyak 70 orang syuhada. Di antaranya paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib dan Mus'ab bin Umair. Apakah sudah selesai semua? Nah, kalau sudah semua selesai, ini masing-masing kelompok ini bisa menanggapi dari kelompok sebelahnya. Baik itu kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dengan kelompok 3. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dalam tragedi perang Uhud yang terjadi pada tahun ke-3 Hijriah, siapakah paman Nabi Muhammad SAW yang meninggal waktu peperangan tersebut? Saya mewakili kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dalam tragedi perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriah, paman Nabi Muhammad SAW yang meninggal dalam tragedi itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, itu paman Nabi yang meninggal pada perang Uhud adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan mungkin kelompok 2 ada yang bertanya? Atau ada yang ditanyakan? Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pada awalnya pasukan muslimin berhasil memukul mundur pasukan kafir Quraisy.
Khalid bin Walid, pemimpin pasukan berkuda Quraisy, berputar haluan menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan muslimin. Baiklah, kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang perang Uhud, di mana perang Uhud itu terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Nah, itu terjadinya di dekat Bukit Uhud. Karena pada waktu itu perang Uhud ini penyebabnya adalah karena mereka itu kaum kafir Quraisy atau para kafir Quraisy itu ingin balas dendam, atas kekalahan pada perang Badar. Nah, di mana pada perang Uhud ini awal mulanya, itu kaum muslimin mengalami kemenangan. Nah, tetapi pada akhirnya itu ketika pasukan pemanah melihat harta perang di bawah banyak tergoda, dengan harta perang di bawah gunung, akhirnya mereka turun gunung dan lupa akan pesan Nabi agar jangan turun gunung. Nah, akhirnya itu pasukan dari kafir Quraisy itu berputar haluan menyerang kaum muslimin sampai akhirnya itu pasukan kaum muslimin itu mengalami kekalahan. Banyak luka-luka, termasuk paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abu Thalib. Ya, mungkin itu kesimpulan kita pada hari ini. Nah, mudah-mudahan materi kita pada hari ini bisa kita ambil hikmahnya, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu tutup pelajaran pada hari ini ada ibu beri soal. Tugas di rumah untuk besok masalah perang Uhud. Ya. Nah, jadi di sini dari pelajaran kita ini, apakah ada yang masih kurang mengerti? Sudah mengerti, ya alhamdulillah. Mungkin ibu tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah.